A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana selalu memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan insya Allah nikmat rezeki yang menjadi sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari yang mulia ini kita akan mengkaji yang disebutkan oleh Ustadz Habib, bahwa bagaimana cara menghapus dosa. Dalam arti yang harus kita pahami dulu, selama ini kita katakanlah mendengar, kita mungkin pernah juga belajar, tetapi sekali ini kita sama-sama membaca, sama-sama memahami, sama-sama melaksanakan, maka Allah akan ridho akan apa yang kita kerjakan. Di ayat yang pertama di surah ke-45 Al-Jathiyah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada basairu linnas wa hudaw wa rahma liqaumi yuqin. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Kita meyakini manusia wabil khusus yang beriman sudah berpedoman dengan kitabnya Al-Quran, sudah menjadi petunjuk. Tapi sudahkah menjadi rahmat bagi kita? Maka kalau di ahli tafsir itu namanya living Quran, Ustaz. Kami di kuliah di jurusan tafsir Quran itu living Quran. Jadi selama ini Quran itu baru menjadi pedoman, baru menjadi map atau arah, ya, atau tanda petunjuk, tapi masih belum dirasakan sebagai namanya memberikan kehidupan. Kenapa belum hidup di keliling kita, atau kita belum hidup dengan Quran? Karena ketidakpahaman kita akan pedoman dan petunjuk itu sendiri. Karena masih, kata Allah, belum meyakini sepenuhnya. Dalam arti masih ada yang ragu terhadap Al-Quran itu sendiri. Maka kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Sesungguhnya Al-Quran itu di dalamnya nggak ada keraguan.
Bagi yang mana? Bagi orang yang bertakwa. Nah, artinya kenapa kita masih belum yakin? Nah, itu karena belum melakukan ketakwaan itu sendiri. Belum menjadi kehidupan, belum menjadi bagian dari perbuatan atau perilaku atau akhlak kita sendiri. Sehingga Al-Quran itu baru berupa resep, baru berupa tanda. Kayak kita lampu merah itu sebagai tanda untuk kita berhati-hati. Map juga petunjuk arah kita untuk menuju suatu yang dituju. Tapi belum pasti kita sesuai dengan yang ditunjukkan. Kenapa? Karena kita belum ke sana. Nah, Al-Quran tidak hanya sebagai pedoman, tidak hanya sebagai petunjuk, tapi kita harus praktek sehingga kita mengetahui. Atau kita tahu namanya durian, itu ada durinya. Terus pedomannya yang nama durian itu ada baunya. Tapi apakah sudah kita rasakan? Belum. Nah, kapan? Kalau kita sudah makannya. Nah, Al-Quran belum kita menjadikan bagian dari kehidupan kita, sehingga kita belum merasakan bahwa Quran itu adalah hidup di dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita tingkatkan. Maka Allah menjelaskan untuk berkaitan dengan judulnya kita. Bagaimana Allah akan mengampuni hambanya kalau hambanya tidak melakukan perbuatan yang dipedomkan, yang ditunjukkan oleh Allah dalam Quran itu sendiri. Apakah yang kita lakukan itu salah? Belum tentu. Apakah semuanya yang kita lakukan itu benar? Belum tentu juga. Maka kita kembali ke pedoman, ke petunjuk, dan kita praktekin petunjuk itu. Yakin, kata Allah, yakinlah kalau ketika kamu sudah berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, maka pasti, kata Allah, bukan insya Allah, pasti kamu akan berjumpa dengan Allah. Inilah yang harus kita lakukan sebelum kita menuju perjumpaan dengan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Proses apa yang harus kita lakukan? Tadi, bahwa kita harus menghilangkan atau menghapuskan atau berhenti dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Maka di surah kedua ini ayat 222. Kita akan menuju itu. Saya ambil di ayat yang terakhir karena panjang. Di sini adalah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, berarti kriterianya orang yang disukai oleh Allah, maka lakukan perbuatan taubat atau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga orang-orang yang menyucikan diri. Ini sebagai gambaran umum, baru pedoman, Ibu. Baru pedoman bagi kita bahwa Allah itu tandanya suka kepada orang satu yang mau kembali ke jalannya. Yang kedua, yang suka menyucikan diri. Itu tanda kan, Bu?
Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah masuk dan sudah melaksanakan? Kalau baru dengar, kalau baru mengetahui, baru membaca, itu kata Allah belum. Karena kamu baru mendapatkan pedoman dan petunjuk saja, tapi belum melaksanakan. Nah, nggak bisa. Ibu pergi ke dokter, itu pasti dikasih resep. Dan resep itu tidak akan terwujud kesembuhan kalau tidak ditebus obatnya. Obatnya ditebus, minumnya, cara minumnya harus ada aturan lagi. Ada 2 kali dalam sehari. Nah, sama dalam Al-Quran, pedoman, petunjuknya diarahkan kepada kita. Bagaimana Allah suka kepada kita yang taubat dan menyucikan diri. Nah, kita buka orang yang mana yang taubat itu, orang yang menyucikan diri itu di surah ke-39 ya, ayat 53. Oke. Ya, Ustaz Abi boleh baca Ustaz Abi? Ya. Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke. Jadi ayat ini turun kepada Nabi. Akhirnya Nabi disuruh oleh Allah, katakanlah wahai Nabi, ya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Artinya setiap manusia pasti melakukan dosa enggak? Pasti. Berarti jangan putus asa ketika pernah melakukan kesalahan, ada kesempatan. Kenapa kata Allah? Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, bagaimana caranya? Itu yang perlu proses bagaimana Allah mengampuni dosa manusia. Nah, ini banyak pendapat, banyak tafsir, ya kan? Akhirnya keluarlah dengan prinsip atau keilmuannya masing-masing. Nah, hari ini kita tidak kemana-mana. Kita konsen kepada firman-Nya Allah. Karena yang ngampuni dosa itu Allah sendiri. Nah, ketika Allah memberikan pedoman, petunjuk, atau kan resep, ketika kita tidak tebus, akan tidak akan sembuh. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya ketika kita pakai ilmu yang lain, ketika kita pakai cara yang lain, maka Allah nggak bertanggung jawab akan dosa-dosa hambanya. Lalu bagaimana Ustaz? Ya ikutin. Kita sebagai hamba, Allah bilang, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Bagi hamba yang pernah melakukan kesalahan, melampaui batas, janganlah berputus asa. Ada kesempatan bagimu. Kenapa kata Allah? Akulah yang mengampuni dan akulah yang Maha Penyayang. Nah, kita kejar ini, Bu. Bagaimana supaya Allah mengampuni kita? Karena kita adalah hamba yang pernah melakukan kesalahan. Tapi jangan putus asa. Itu aja, Bu. Jadi jangan sampai, aku nila banyak dosa, kepalanganlah banyak dosa, lakukan ya. Nah, itu namanya putus asa tuh, Pak.
Artinya kita nggak mempercayai bahwa adanya Tuhan, atau kita tidak paham maunya Tuhan. Maunya Allah adalah ketika kamu salah, cepat kembali ke jalan Allah, jangan putus asa. Ini yang harus kita tanamkan. Oh ya Allah, berarti alhamdulillah ada ayat ini, seberapapun dosa saya, ketika saya berhenti atau tobat dan kembali kepada Allah, melakukan apa yang disukai Allah, maka Allah mengampuni segala dosa kita. Itu yang penting. Statementnya Allah kita ambil, atau firmannya Allah ini kita tanamkan dalam hati, pikiran, dan perbuatan kita. Jadi kita nggak ragu kemana-mana itu, Bu. Karena ada. Ketika Allah berkata, maka tidak ada namanya perubahan. Tidak ada namanya kepalsuan. Tidak ada namanya penipuan. Yakinlah, kata Allah, ketika kamu melaksanakan, pasti kamu akan diijabah apa yang kalian minta. Yang pasti lakukan apa yang aku mau. Itu penting. Nah, tentunya sebelum kita menuju ke prosesnya, maka kita buka lagi di surah ke-29 ayat 7. Silakan Ustaz Habib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna anhum sayiatihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ditanamin lagi oleh Allah. Hai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Benar-benar. Kalau sudah Allah bilang benar-benar itu artinya main-main apa serius? Serius. Karena Allah yang ngomong benar-benar. Tapi kalau benar-benarnya kita, masih ada presentasinya. Masih ada keraguan dikit masih. Karena 99%, 1%-nya Allah. Ini Allah loh, 100%. Benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi, tidak sembarang-sembarang kata Allah. Karena apa? Ketika kita benar-benar melakukan amal yang soleh, beriman dan beramal soleh, maka benar-benar Allah akan hapuskan segala dosa-dosa kita. Pertanyaan pasti di dalam diri kita. Kita sudah beriman. Terus amal yang soleh itu yang mana? Panjang, masih banyak. Bisa tidak disimpul ke Ustaz? Resepnya itu, jangan banyak niat. Ada kata Allah. Makanya kami simpulkan di ayatnya, ada 5 cara menghapuskan dosa. Nah, ini yang harus kita lakukan berarti Bu. Berarti kita sudah dapat nih tadi, pedomannya sudah kita baca nih Bu. Petunjuknya, arahnya sudah, jangan ragu ya Bu. Kamu tebus ya Bu. Nah, sekarang kita mau nebus dan kita mau praktekkan dalam diri, dalam kehidupan kita masing-masing. Karena tidak ada manusia yang tidak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Artinya jangan takut mati, tapi persiapkan untuk menuju perbuatan baik kita sebagai bekal mati. Jadi yang ditakutkan jangan kita meninggalkan kejahatan, meninggalkan dosa. Ketika kita sudah melakukan kebaikan, kata Allah, maka yang pernah kita lakukan dihapuskan, maka kita akan diberikan namanya ganjaran-ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kami paparkan. Yang pertama, Bu, kita buka ayatnya di surah 3 ayat 133.
sampai 135 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bukankah tujuan kita untuk mencari kehidupan, beribadah, terakhirnya kita untuk apa, Bu? Yaitu menuju surga. Tapi kata Allah, digarisbawain, surga itu saya sediakan untuk semua orang, apa untuk orang takwa. Makanya dijelasin di situ, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, dapat nih poinnya. Artinya, ketika kita mau menjadi orang-orang yang mulia, maka kerjakanlah kemuliaan itu. Ketika kita sudah mulia, maka kemuliaan ini akan menghapuskan kezaliman dan kesalahan-kesalahan kita. Makanya kata Allah tadi, beriman dan beramal soleh, bertakwa, maka Allah sediakan namanya surga. Sebesar apa? Seluas langit dan bumi. Bayangin, Bu. Sudah pernah nemukan ujungnya bumi dan pangkalnya bumi? Nah, berarti besarnya kalau belum. Sudah pernah kita mencapai langit? Belum. Tingginya berarti langit itu. Tapi kata Allah, ku berikan kepada dan ku sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini penting. Sekarang kita mau uji takwa itu seperti apa yang harus kita lakukan biar kita disediakan oleh Allah. Selama ini kita ngikut saja tapi belum memahami. Oh, berarti surga itu khusus untuk orang yang takwa. Berarti orang Islam harus takwa. Ada orang Islam yang nggak tahu, nggak bisa. Nah, berarti kunci orang Islam kalau mau disediakan oleh Allah namanya surga, lakukan ketakwaan. Apa saja isi takwa itu? Nah, ayat 134-nya. Ini yang harus kita tanamin. Yaitu, yang takwa itu, kata Allah, satu, orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Satu ya, Bu. Jadi orang yang mau disediakan surga, lakukan apa, Bu? Nah, bersedekah baik lapang maupun sempit. Lapang saja kadang-kadang pelit, apalagi sempit. Lah, susah Ustaz. Nah iya, kata Allah pengen nggak kalian? Kalau masih bertanya-tanya, berarti kita nggak meyakini apa yang diucapkan oleh Allah. Karena apa? Karena di dalamnya ada mutiara yang belum kita dapat. Selama ini kita baru tahu emas, seolah-olah emas itu paling mahal. Apalagi sekarang udah naik Ustaz, harga emas ya. Tapi kata Allah ada lagi yang lebih tinggi, namanya mutiara. Nah, Al-Quran ini kita anggap sudah adalah pedoman yang petunjuk yang sangat benar. Tapi ibu belum merasakan di balik ya kemuliaan Quran itu belum dirasakan di dalam diri kita. Kapan kata Allah? Lakukan. Yaitu bersedekah baik lapang maupun sempit. Yang kedua, yaitu menahan amarah. Kenapa Rasulullah SAW itu menjadi suri tauladan bagi manusia dalam kepemimpinannya?
dalam kasih sayangnya, dalam perhatiannya. Bu, tidak usah luas-luas, kita di dalam rumah tangga pasti ada amarah. Tapi, kata Allah, kamu contoh Nabi. Nabi itu sedikit marahnya. Kalau kita sedikit juga, Bu. Sedikit-sedikit marah. Jadi tidak pernah tidak marah. Marah itulah gawe kita nih. Pasti dosa tidak, Bu? Nah itu. Tadi kalau Nabi sedikit-sedikit sedekah. Kalau kita sedikit sekali sedekahnya. Jadi beda gitu nih. Kayak langit dengan sumur. Kenapa? Karena kita belum mengetahui di balik yang diperintahkan Allah itu. Maka saya akan mengupas apa maunya Allah dalam 5 konsep ini. Nah, itulah kalau saya simpulkan kenapa Allah memerintahkan kita takwa dalam isinya tadi. 1, ya, bersedekah baik lapang maupun sempit, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang. Kenapa? Orang yang sudah memaki kita, orang yang menghina kita, orang yang telah memfitnah kita, kita memaafkan. Ada apa di balik itu? Allah perintahkan. Bukankah kita ketika dimarah, dihinakan, direndahkan, bahkan kita difitnah, itu sakitnya di sini ya, Bu. Tapi Allah suruh, kamu maafin. Kalau kita tidak tahu jawaban dari semua itu, pasti tertanam di diri kita keamarahan, keegoisan. Tapi setelah kita nanti buka ayat-ayat yang lain, kita menyadari, oh ini di baliknya ada hikmah. Karena Allah mau mengampuni kita dengan cara 1, bersedekah, baik lapang maupun sempit, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang, dan selalu berbuat baik. Terakhirnya adalah segera mohon ampun, kembali lagi. Nah, ini kata Allah, lakukan. Jangan jadikan pedoman atau pengetahuan. Ketika kita cuma menjadikan ini pengetahuan, maka ibu tidak akan merasakan itu. Ya, sama kayak monyet makan manggis, semestinya manis manggis, tapi caranya yang salah. Orang ngupasnya pakai pisau atau pakai pangan, dia pakai gigi. Dirasakan apa, Bu? Itu caranya yang salah. Tapi dia mau menuju yang manis itu, Bu. Nah, sama dengan kita, mau menuju surga, tapi nggak mau cara yang susah. Hayata kata Allah, tidak mungkin. Kalau bahasa Arabnya mustahilun, tidak akan tercapai. Nah, di ayat 135-nya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. Bu, perbuatan keji itu perbuatan siapa? Setan. Oke. Nah, kenapa kita disuruh sholat? Nah, itu jawabannya nanti. Itu cara kita menghapuskannya. Yang kedua, mereka ingat akan Allah. Jadi pernah salah, kembali lagi kita. Kalau lupa, kalau salah, cepat-cepat apa, Bu? Nah, mengingat Allah. Dengan caranya apa? Nah, kita lakuin sholat. Tapi kita nggak tahu kenapa kita disuruh sholat. Ayo. Itu perintah, Ustaz. Iya. Kenapa diperintahin? Tahu nggak manfaatnya? Nah, sekarang berapa banyak orang yang banyak sholatnya tapi tidak menghindari keji dan mungkar? Tapi bukan di sini ya, Bu. Di langit 7. Ya. Kalau ada masih, ya ayo sama-sama mulai detik ini berhenti. Berarti kalau kita nggak mencegah perbuatan keji, kita sedang bersama siapa? Ibu Bay yang ngaku, saya enggak ya. Itulah konsepnya, itulah resepnya. Biar kita
akan menjadi orang yang mulia. Jadi kita tahu, oh saya ngelakukan ini. Makanya ketika kita tahu, maka sholat kita jadi khusyuk. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Atau lillahi rabbil. Itu Bu. Baru kita ngangkat Allahu Akbar. Ya Allah, aku memohon dan aku menyerah. Allah yang maha besar. Sesungguhnya kita itu adalah melaporkan kita yang pernah kita lakukan. Bahwa selama 24 jam dipotong waktu tidur, saya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti ada dosa nggak? Tidak. Makanya disebutlah kenapa kita disuruh sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar supaya tidak ada dosa, alias kita sholat itu untuk menghapuskan dosa. Tapi kalau sholatnya masih tetap melakukan kesalahan, maka kata Allah ulang lagi. Saat kami ini sholat terus tapi masih melakukan, sama kata Allah, 0. Belum ada nih nilai. Maka kata Allah, ketika kamu sudah sanggup mendirikan sholat, jaga sholatmu, cegah perbuatan yang keji dan mungkarnya. Baru kita mendapatkan pahala. Ini ayatnya kita buka nih. Mari kita kupas ya Bu. Dari 5 perintah Allah yang akan masuk surga tadi, yang disediakan untuk oleh Allah adalah orang yang bertakwa. Dan dalam isi takwa itu adalah mohon ampun, bersedekah, menahan amarah, memaafkan orang, selalu berbuat baik. Nah, mari kita kupas 5 cara menghapuskan dosa kita. Kenapa kita harus mengerjakan? Biar Allah menghapuskan semua dosa kita. Ketika dosa nggak ada, maka ganjarannya pahala. Apa tempat pahalanya yang kita lihat? Namanya Nah, lakuin dulu resep ini. Tebus dulu resep ini. Lakukan, minum. Insya Allah sembuh. Oke. Ini ayatnya Bu. Perintah Allah yang pertama di surah ke-1 ayat 21. Surah 2 ayat 21. Ibu tulis dan ibu baca lagi di rumah. Ibu pelajari, ibu pahami, laksanakan. Baru ibu yakin, tidak ragu lagi dengan konsepnya Allah atau perintahnya Allah. Baru ibu merasakan kehidupan ibu yang lebih mulia lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum. Oke. Artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu takwa. Nah, jadi sholat kita ini tujuannya mencapai apa Bu derajatnya? Mencapai derajat takwa. Dan ketika kita sudah takwa, disediakan nggak surganya? Nah, maka kenapa kita disuruh sholat? Biar kita bertakwa. Mana buktinya kita bertakwa? Nih ayatnya 29 ayat 45 baru tahu. Oh, ini kuncinya bahwa kita diwajibkan sholat itu biar kita namanya berhenti dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita tidak mengerjakan perbuatan keji dan mungkar, otomatis perbuatan kita mulia. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah inna sholata
tanha 'anil fahsya iwal munkar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Jangan lupa, berarti dua konsep yang harus kita lakukan. Satu, jangan lupa membaca Qurannya. Kapan Ustaz baca Qurannya? Setiap 5 waktu. Berapa banyak? Tidak usah bejus-jus, minimal 1 ayat. Makanya hadis Nabi itu, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Ini nunggu Ustaz, kami ini baca Quran, borongan Ustaz. Kapan? Dalam bulan Ramadan. Setahun yang akan datang. Pertanyaan yang kedua, kata Allah, apa yang kamu baca itu sudah kamu pahami belum? Belum. Bisa nabrak nggak? Bisa. Jangan-jangan yang diperintahkan kamu tidak kerjakan, yang dilarang kamu kerjakan. Nah ini kata Allah, maka ketika kita baca, pelajari, paham, kita mendirikan sholatnya benar. Lalu Allah tegaskan, sesungguhnya sholat itu, oi ibu, oi bapak, ai anak-anak sekalian, sesungguhnya sholat itu loh, apa? Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika kita masih keji dan mungkar, kira-kira berpahala nggak sholat kita? Sia-sia. Jangan-jangan kita ini nebus resep tidak diminum obatnya. Kira-kira sembuh nggak? Tahu kita ini bahwa konsep dan resepnya bahwa sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kira-kira sholat kita tadi menghapuskan dosa kita nggak? Tidak. Makanya sia-sia kata Allah. Nah ini perbandingan. Yuk kita mulai. Berarti fungsi sholat itu apa? Untuk mengikis perbuatan yang keji dan mungkar di dalam diri kita dan di luar kita. Kita mulai. Tidak sekaligus, tidak mungkin. Proses. Jadi baik, jadi baik, jadi baik, jadi baik, jadi baik. Makanya Nabi itu mendapatkan perintah sholatnya setelah Nabi di Isra Mi'rajkan. Jadi dapat wahyu dulu, belum perintah sholatnya. Dapat wahyu disuruh baca. Dari membaca itu dia mulai paham. Setelah paham dia laksanain. Barulah berproses. Oh ini caranya, ini sistemnya biar Nabi terlepaskan dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dapatlah Isra Mi'raj, barulah diperintahkan kepada umatnya. Nah sekarang kita adalah alhamdulillah dan luar biasa kita diberikan kesempatan untuk beragama Islam dan mendapatkan ajaran langsung dari Allah namanya Al-Quran. Yuk kita sama-sama lakukan. Ketika kita lakukan ini, benar-benar kata Allah, akan aku hapuskan semua dosa. Dan benar-benar Allah muliakan dan disediakan surganya Allah. Yuk kita sama-sama nih Bu, berlomba-lomba. Satu nih, berarti sholat itu adalah menghapuskan dosa ketika kita sanggup meninggalkan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Oke Bu? Satu ya, sepakat ya Bu? Alhamdulillah. Baru Ibu bilang, Shadaqallah. Apa artinya Bu? Nah, ini nggak paham, sudah Shadaqallah azim be. Apa Shadaqallah azim itu? Setelah Ibu paham baca Al-Quran, baru nyebut Maha benar Allah dalam segala firman. Begitu. Kalau tidak Allah kasih petunjuk kepahaman, ya bagaimana benar?
Nah sekarang kita udah dibenarkan oleh Allah. Yuk kita sama-sama nih. Akhirnya Bu, gairah kita, semangat kita, jihad kita, sungguh-sungguh untuk mencapai ridho Allah. Oke, pertama ya Bu. Perintah yang kedua tadi apa Bu? Orang yang mulia, yang disediakan surga tadi. Bersedekah, baik lapang maupun sempit. Kenapa? Ada apa di balik kita diperintahkan? Wong susah disuruh sedekah, wong kaya disuruh sedekah. Kenapa? Nah itu loh. Ada apa nih? What happened? Ayat naon ini Bu? Ya, nah, kita bongkar rahasianya Allah. Di surah 2 ayat 195. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aidikum ilal tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Diperintah nggak Bu kita? Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Berarti kita bersedekah baik lapang maupun sempit itu orang yang disukai oleh Allah. Kenapa Allah suka pada orang yang bersedekah baik lapang maupun sempit? Karena ada mutiaranya, ada maksudnya Allah. Ini ayatnya di surah kedua 271. Nah, baru Ibu tahu nih mutiara kenapa Allah memerintahkan manusia untuk bersedekah baik lapang maupun sempit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Boleh nggak Bu sedekah dengan kelihatan orang? Boleh. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu memberikan kepada orang yang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik. Berarti itu baik kalau dijingok wong, kalau ada wong terjingok, jangan sampai gitu kayaknya sembunyi gitu kan. Karena ada hadis, kalau kamu bersedekah, maka tangan kanan memberi, maka tangan kiri jangan tahu. Itulah seolah-olah kita itu adalah perumpamaan biar kita jangan riya. Nah, kenapa kita boleh nampak ini? Itu syiar. Biar orang lain ikut. Salah satunya adalah kepada suami, istri, ya, anak, cucu. Itu yang penting, bukan yang umum. Kalau ada yang umum tahu, itu bagian dari syiar kita, bukan riya. Ya, kecuali lagi ya Bu, ada maksud di dalam hati mereka. Itu baik. Yang tahu adalah Allah. Nah, ketika kita memberikan sesuatu dengan maksud untuk lillahi ta'ala, maka kata Allah ganjarannya apa Bu? Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahan. Jadi fungsi kita bersedekah baik lapang maupun sempit, nampak maupun tersembunyi, tujuannya apa Bu? Untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan Allah menghapuskan dari kamu kesalahan-kesalahan, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi mutiaranya atau fungsinya kita bersedekah baik lapang maupun sempit, mau nggak dihapuskan apa Bu? Dosa kita. Jadi jangan sampai merasa kita sedekah itu rugi. Jangan sampai kita merasa orang itu enak, kita susah. Jangan, kata Allah. Karena ada maksud.
minimal kesalahanmu dihapuskan dulu, utang-utang kamu dihapusin dulu, baru Allah ganti ganjarannya. Ini banyak utang, sudah minta keuntungan. Nggak bisa kata Allah. Jadi tanam ini. Bolehlah hari ini, sebulan, setahun, 2 tahun kemudian, masih tetap kita husnuzon kepada Allah. Berarti kita ini masih ada ganjalan yang belum lunas di mata Allah. Nah, kapan dikatakan Allah akan lipat gandakan sampai 700 kali lipat? Setelah dosa-dosa kita dihapus. Jadi jangan aku sedekah dapat pahala langsung. Iya. Untuk apa pahalanya tadi? Minimal ngapusin kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Itu dulu, Bu. Ngapa Ustadz? Yang itu sedekah dia, tapi dia tambah berlipat ganda. Ngapa aku nih bersedekah tetap baik. Husnuzon lagi. Kita masih menampal kebocoran-kebocoran yang lama. Atau kita masih menghapuskan dosa-dosa kita yang lama. Itu, Bu. Itu dulu. Jadi kenceng kita akhirnya bersedekah untuk menghapuskan dosa kita. Jangan sampai merasa kita itu rugi. Nah, kalau sedekah kita setahun sekali, berarti berapa kali kita diampunin dosanya? Ya sekali. Kalau kita sedekahnya setiap hari, nah itu konsepnya. Ini kita belum tahu rahasianya Allah gitu loh. Kenapa tadi itu orang yang disediakan surga itu adalah orang yang takwa? Satu, dia sholatnya untuk menghapuskan dosa, dia sedekah baik lapang maupun sempitnya untuk ngapusin dosa. Ketika 5 ini dihapusin semua, wajar nggak Bu kalau dia masuk surga? Ya wajar, orang dosa yang nggak ada. Nah, itu. Yang ketiga apa, Bu? Konsep yang ketiga yaitu kita disuruh oleh Allah tadi sabar, menahan amarah. Nah itu. Ini kita lihat di ayatnya. Saya buka di surah ketiga ayat 153. Oke. Disuruh nggak kita sabar, Bu? Saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ingatlah ketika kamu surah 2, maaf, bukan 3. Surah 2 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar. Diperintah nggak, Bu? Jadikanlah sabar. Dan sholat sebagai penolongmu. Jadi sabar dan sholat itu sebagai penolong kita. Jangan sholat itu sebagai untuk sekedar menunaikan saja, melepaskan kewajiban. Jangan. Tapi kita harus membentuk diri kita dari sholat itu untuk sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita tetap tidak sabar, sholat kita nggak berfungsi. Makanya ketika kita ada masalah, kembali lagi kita disuruh sabar. Bagaimana cara sabar? Kan begitu. Ya bisa dengan sholat, bisa mendengarkan nasihat, bisa dengan kajian. Iya kan, Bu? Nah, kenapa kita disuruh sabar? Ini yang harus kita tahuin. Perintahnya disuruh sabar. Selama ini ketika kita ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cak manu nak sabar, kami ini dapat musibah. Nah, ketika kita tahu konsepnya, kenapa kita suruh sabar, maka dengan sendirinya kita menyadari bahwa bagian dari kehidupan kita. Karena ada maksud di balik kita diperintahkan sabar. Kita buka ayatnya, Bu ya, Bu. Biar kita dalam. Di surah ke-11. Hud ayat 11.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina sabaru wa 'amilus sholihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Kenapa jadi kita disuruh sabar, Bu? Untuk mendapatkan apa? Ampunan dan pahala. Jadi kalau tadi kita difitnah, dicaci maki, direndahkan, kita marah. Ya kan, Bu? Kita nggak sabar. Tapi kata Allah, kamu boleh saja kamu balas. Tapi kamu nggak dapat ampunan. Kamu tidak dapat pahala. Berat tapi Ustadz. Itulah kata Allah ganjarannya. Karena berat itu saya beri ganjaran yang besar, yaitu menghapuskan dosa dan diberikan namanya pahala yang besar. Nah, kalau kita tahu ini, berarti kita berlomba-lomba menjadi orang yang sabar. Ditimpa musibah, ditimpa bencana, ditimpa apapun, kita kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa kita bisa sabar? Karena kita tahu di balik kita sabar ada ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu. Nah, itu yakin akhirnya, Bu. Kita sembuh gitu, Bu, dari penyakit hati kita, penyakit amarah kita, egoisnya kita. Yang keempat apa, Bu? Memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa kita harus memaafkan? Kalau kita tidak memaafkan bagaimana? Gitu loh ya. Diperintahin oleh Allah di surah ke-7 Al-A'raf ayat 199. Perintah Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan serulah orang-orang yang mengerjakan ma'ruf, serta berpalinglah kepada orang-orang yang bodoh. Ya, Bu. Nah, kenapa, Bu, kita disuruh oleh Allah pemaaf dan disuruh oleh Allah mengerjakan yang ma'ruf, terus berpaling kepada orang-orang yang jahil, orang yang bodoh? Ada maksud di baliknya kita memaafkan kesalahan orang. Di surah ke-5 ayat 45. Nah, karena panjang saya baca terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam ayatnya, di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Bu, boleh nggak kalau kita keluarga kita dibunuh atau adik kita dibunuh atau kakak kita dibunuh, kita membunuh juga? Boleh. Oke, boleh. Boleh nggak, Bu, mata kita dicolok, kita colok juga mata orang? Boleh. Gigi kita copot juga gigi orang itu, boleh? Boleh, Bu. Apapun, itu namanya kisos. Itu berlaku di Arab dulu. Orang maling dipotong tangannya, masih maling kakinya. Maling lagi tangan kirinya, maling lagi kaki kanannya. Habis tuh. Kenapa kita disuruh? Ternyata ada maksud. Allah menyuruh kita. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, barang siapa melakukan, ya tidak melakukan balas dendam, ya kan begitu? Melepaskan hak itu menjadi penebus baginya. Penebus apa, Bu? Dosa. Jadi kalau kita ada orang salah, kita maafkan mereka, maka menjadi penebus dosa kita.
Hai berat Ustaz. Iya, Nabi itu ya itu. Wajar kalau dia mulia. Nah, boleh nggak kita lakukan itu? Boleh, biar kita menjadi orang-orang yang bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin. Lakukan itu. Jadi, kita melepaskan amarah kita. Kita memaafkan kesalahan orang, tujuannya diampuni, diberikan pahala, dan kita lepaskan balas dendam kita akan menebus dosa kita. Oke, tidak ada celah nih Bu. Yang terakhir apa Bu? Disuruh berbuat baik. Kenapa kita disuruh berbuat baik? Nah, itu yang harus kita pahamkan. Di surah ke-11 ayat 114. Ini rahasia yang kelima. Tadi disuruh berbuat baik. Kenapa disuruh berbuat baik? Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sholat atau sembahyang pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi 5 cara menghapuskan dosa, yaitu mohon ampun, bersedekah, menahan amarah, memaafkan kesalahan, selalu berbuat baik. Apa balik itu? Semuanya diampuni dosa kita, diampuni kesalahan kita, maka kita diberikan pahala yang besar, maka kita disediakan surga. Inilah 5 konsep yang harus kita lakukan. Itulah namanya takwa, nama konsepnya. Itu di surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi 5 cara menghapuskan dosa namanya takwa. Isinya segera mohon ampun. Yang kedua, bersedekah baik lapang maupun sempit. Yang ketiga, menahan amarah. Yang keempat, memaafkan kesalahan orang lain. Yang kelima, selalu berbuat baik. Maka orang yang takwa pasti masuk surga. Jadi jangan ragu. Yuk kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita, pasti kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bukti yang terakhir, ketika kita melakukan ketakwaan ini, Allah akan lepaskan jasad kita dari api neraka. Itu yang harus kita lakukan. 39 ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tiada disentuh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Dijamin nggak Bu? Jasad kita pun nggak disentuh oleh azab api neraka ketika 5 cara tadi kita lakukan. Inilah konsep yang mulia yang kita harus lakukan. Mudah-mudahan dari pemahaman ini kita laksanakan, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, maka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami cukupkan. Silakan Pak Habib, kami akhiri. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.